tahun perusahaan selalu dimanfaatkan sebagai momentum pembangkit semangat tim dan juga pendorong untuk melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Demikian juga Bank BJB yang tahun ini memasuki usia 61 tahun dengan mengangkat spirit satu visi bersinergi untuk negeri dengan tagline kolaborasi. Dan hari ini saya bersyukur mendapat kesempatan yang sangat baik untuk menggali semangat ulang tahun ini bersama Direktur Utama Bank BJB. Mari kita sambut Bapak Yudi Renaldi. Pak Yudi, terima kasih waktunya Pak. Sama-sama ya Pak. Thank you Jaja. Pak. Thank you. Sehat Pak Yudi ya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Podcastnya Pak Jaja udah sangat terkenal, jadi saya jadi merasa sesuatu banget gitu oleh Pak Jaja untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai Bank BJB. Iya Pak. Pak Yudi berkaitan dengan ulang tahun Pak. Iya. Saya senang sekali di 2 minggu terakhir saya lihat semangat perayaan. Bahkan di dekat rumah kami di Bintaro juga saya lihat ada sepeda ya. kegiatan sepeda. Kegiatan ya. Di hari Minggu kalau nggak salah Pak. Betul. Boleh kasih gambaran Pak, semangat 61 tahun ini pas kita bersiap memasuki masa endemi. Ya, terima kasih Pak Jaja. Jadi perlu saya sedikit menginformasikan. 61 tahun Bank BJB lahir tanggal 20 Mei 1961. Jadi lahirnya 1961, tahun ini 61 tahun. Nah, istimewa ya Pak ya? Istimewa buat Bank BJB. Jadi 61 tahun itu bukan perjalanan yang selamanya mulus. Betul. Artinya banyak rintangan, kendala, dan tentunya teman-teman di Bank BJB ini menurut saya adalah resilient lah ya. Artinya saya selalu menyebut teman-teman itu sebagai Spartan ya, karena saya sering nonton film Spartan ya. Pak. Ini menjadi salah satu modal kami percaya diri untuk masuk dari sebuah bank BPD yang tumbuh berkembang selama 61 tahun menjadi kita ingin berevolusi lah menjadi sebuah bank nasional yang diminati atau digemari juga oleh segmentasi ya seluruh masyarakat Indonesia, terutama di generasi milenial dan zilenial kan, gitu kan kalau nggak salah. Nah, makanya kami dalam perayaan 61 tahun itu HIP-nya, sebenarnya HIP ini bukan hanya di perayaan 61 tahun ini aja Pak Jaja, tapi juga dari 2 tahun terakhir ini kita melakukan berbagai kegiatan atau acara atau apapun yang bersifat untuk masuk ke generasi milenial dan zilenial untuk membuat image Bank BJB ini bukan hanya layanan perbankan untuk ASN saja, karena kan kesannya BPD itu kan seperti itu. Tapi kita sekarang sudah mulai masuk ke layanan-layanan perbankan yang sifatnya korporasi, value chain, dan tentunya juga memberikan nilai tambah kepada kegiatan-kegiatan yang mengikut sertakan milenial. Dan zilenialnya. Nah, ini yang sedang hip nih. Ya, ke depan ini banyak sebenarnya kita calendar of event buat Bank BJB yang mengikut sertakan kegiatan-kegiatan kepada milenial terutama. Misalnya dalam waktu dekat kita akan V-Race lagi, ya, virtual race yang dulu diinisiasi oleh Bank BJB. Nanti kita ada event yang ketiga nanti ke depan ini, lalu beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan milenial di dalamnya. Dan event-event itu menjadi cocok karena kita sudah memasuki masa endemi. Iya, betul. Pas banget. Jadi menyambut kegiatan-kegiatan untuk mendorong masyarakat beraktivitas, pas banget dengan rangkaian ulang tahun melibatkan generasi-generasi muda mengambil bagian. Dan sesungguhnya mereka lah masa depan perbankan kita ya Pak. Betul. Dan perlu saya sampaikan juga Pak Jaja, demografi pegawai di Bank BJB 80-85% adalah generasi milenial Pak, antara 20, 30 dan 40 tahun. Jadi menurut saya kita punya demografi yang sangat baik dari sisi generasi muda, tapi tetap
dipayungi atau diayomi oleh para senior Iya. ya yang tetap memimpin bank ini. Tapi juga tentu kita sangat berharap kita punya ekosistem perbankan yang benar-benar jejak ada Iya. di Jawa Barat ini. Kita punya orkestrator ekosistem yang baik, Oke. ya, mulai dari ASN, Pemda, Pemkot, Swasta. semua swasta, dan bahkan sekarang ditambah lagi dengan korporasi-korporasi yang cukup handal Betul, yang kita biayai saat ini. Ya beberapa bahkan hampir semua BUMN yang sehat lah jadi nasabah-nasabah BJB saat ini. Iya Pak, dan juga proyek-proyek bergengsi skala besar Iya, Indonesia, betul. kereta api Betul, cepat iya. menuju Bandung. Ya, dulu segmentasi kita Pak Jaja lebih heavy di masalah konsumer. Iya, Karena tipikal bank BPD itu adalah consumer segment. Iya. Karena hanya untuk membiayai sifatnya konsumer kepada pegawai ASN lah, Pemda Iya, lah Pemda. terutama. Waktu itu portfolio kita itu secara segmentasi mungkin 85-15% lah. 15% yang produktif, yang 85% non produktif yang sifatnya Oke. konsumtif. Apalagi itu kan berulang top up. Ya, Top up. ya, top up, dan ya nanti over leverage jadi masalah gitu Iya, kan. Nah, itu yang kita hindari. Iya. Akhirnya sesuai dengan arahan Pak Gubernur pada waktu saya diangkat, Pak Gubernur ingin bank pembangunan daerah. Iya. Kamu kembalikan marwah itu menjadi membantu pembangunan di daerah, gitu Pak. Menarik Pak. Jadi pesan dari Gubernur, Bank Pembangunan Daerah adalah region change untuk development-nya. Jadi Ya. sebenarnya misi utamanya kan regions Ya. of development. Nah, bagaimana Bapak mengajak ini Pak? Karena ini kan membuat internal pun harus keluar dari zona nyamannya. Ya, ya. Mereka harus mulai masuk ke bisnis-bisnis baru, Ya. belajar analisa yang baru. Ya, ya. Bagaimana Bapak melit transformasi ini Pak di internal Pak? Ya, pertama tentu saya menganggap bahwa saya harus menjadi role model untuk teman-teman yang ada di lingkungan direksi, lalu di pemimpin divisi, SFVP, dan tentunya kepada teman-teman semua. Iya. Tinggal mengimplementasikan diri. Oke. Harus sama-sama teman-teman ini harus menjadi agen perubahan lah ya, Iya, change agent lah buat Iya. kita semua. Nah, kita bersepakat bersama, ayo kita gerakkan, giatkan semangat-semangat ini untuk menggerakkan roda perputaran bisnisnya Bank BJB. Oke. Nah, alhamdulillah Pak Joja dalam 2 tahun ini performa kinerja kita mungkin Pak Iya, Joja udah saya tahu lihat. ya bagaimana Sangat baik. tahun 2021 akhir laba Bank BJB ada di 2,6 triliun rupiah penutupan akhir tahun, di mana itu laba 10 bank terbesar yang ada di Indonesia. Banyak hal ya orang Jawa Barat lah bilangnya ya. Itu kan orang yang inovatif dan kreatif. gitu Iya. kan. Darah seninya kuat. Darah seninya kuat. Iya. Jadi berbagai, ya tadi saya udah sampaikan. Saya cuma instruksikan, ayo buat kita segmentasi ke milenial dan ya milenial lah Oke. terutama. Mereka bikin program-program, saya dukung sepenuhnya. Iya, iya. Ayo kita sama-sama. Oke. Dan alhamdulillah Pak, pertumbuhan Bank BJB dalam 3 tahun ini sangat Oke. signifikan sekali. Jadi menarik Pak, selain tentu ada pembenahan produk, ada pembenahan sistem, ada juga penetrasi market-market baru, Iya. Pak Yudi melihat bahwa transformasi ini key utama adalah people. People. Dan people yang banyak ini Ya, akan mudah jika ada contoh-contoh pemimpin. betul. Dan Pak Yudi memulainya. Ya, Itulah yang Betul, diharapkan Pak ya. Jadi ya, kita selalu melihat bahwa transformasi itu dari berbagai pintu tentu aja. ya. Tapi barusan saya dapat belajar, pada dasarnya anak-anak ini anak-anak yang punya potensi. Betul, betul. Anak-anak yang mau maju. Anak-anak yang kreatif. Ya, Tapi perlu digerakkan. betul. Dan pemimpin harus jadi role model Pak. Betul. Sebenarnya sebagai
kadang-kadang orang bilang, oh CEO ribet dan sebagainya cara berpikirnya. Sederhana aja Pak. Iya Pak. Jadikan dirimu sebagai role model Pak. untuk para anggota atau anak buahmu. Jangan cuman hanya, ayo mana hasilnya, Iya, mana hasilnya. betul. Saya ikut serta, saya ikut nagih juga loh Pak Jaja. Poin Bapak saya dapat itu Pak. Pokoknya pemimpin bergerak saja. Iya. Dan perhatian Pak. Perhatian. Oke Pak. Saat ini yang dibutuhkan oleh para generasi muda yang ada di Bank BJB, pemimpin tuh memperhatikan mereka, remunerasi dan sebagainya itu perlu. Kita perbaiki itu. Dan setiap tahun kita lakukan penyesuaian. Itu cukup membantu menggerakkan semangat. Tapi yang dibutuhkan bukan itu buat generasi milenial, tapi adalah perhatian dan contoh atau panutan. Oke Pak. Supaya mereka mau gerak. Mereka akan bergerak. Dia kalau suasana kerja enak Pak Jaja. Iya. Nggak usah bicara gaji Uang. tinggi. Iya, betul. Ah, gue enak nih kerja, happy, suasananya oke, teman-temannya kompak. Idenya tertampung. Idenya masuk. Nah itu yang kita gerakin semua di manajemen. Semua concern, ayo dong, apalagi idemu, apalagi usulanmu, apalagi ekspansimu gitu kan. Oke. Saya support gitu. Nah, kalau ada periodically kita berikan insentif. Oke. Itu menjadi poin penting buat teman-teman. Dan insentif yang kita berikan itu nggak lebih dari 2 minggu dari posisi akhir buku kita gitu. Dan di kita tidak ada lagi lo yang deket sama saya gitu lebih baik dan enggak, kita merit system. Artinya kalau dia kerja baik, saya berikan yang terbaik buat mereka gitu. The more you do, the more you get. Iya. Jadi Bapak membawakan situasi yang baru. Pertama, seluruh pemimpin harus jadi contoh. Yang kedua, dukung ide-ide mereka. Sehingga mereka larut di pekerjaannya. Karena mereka merasa ini ide mereka. Hasil mereka lihat di 2 minggu paling lambat dari penutupan catatan prestasi. Betul. Sehingga mereka di kuartal berikutnya lebih semangat lagi. Lebih semangat. 1 semester dapat, langsung lihat semester 2. Iya, Bapak bisa lihat eksponensial kita punya laba. Dan selalu di atas year on year-nya naiknya sekitar 20-25%. Pertumbuhan labanya Bank BJB saat ini dibanding misalnya tahun lalu. Iya. Pak Yudi, saya senang sekali melihat perkembangan yang luar biasa di insan-insan BJB yang semuanya sudah terlatih menjadi performer. Saya katakan beberapa lah Pak ya. Saya lihat kalau saya main ke CS Pak, itu CS-nya itu sudah budaya performers. Melayani sebaik-baiknya, menggali kebutuhan, dengan bangga menceritakan fitur-fitur. Misalnya kemarin dia bilang ini, kami juga punya fitur yang BI punya Pak, BI Fast. Dengan bangga dia bilang gitu, kami juga punya digital. Saya lihat rasa bangga menjadi insan di cabang itu adalah asal muasal seorang menjadi performers. Orang nggak bisa perform kalau nggak bangga pada apa yang dia miliki. Jadi saya melihat Pak, Bapak sudah berhasil merubah mereka menjadi orang-orang yang proud, bukan karena kedekatan, proud karena prestasi. Dan saya yakin ini bermanfaat untuk kita share ke banyak company, Pak. Bagaimana Bapak bersama direksi melitnya, Pak? Ya, baik. Ya, saya pertama terima kasih apresiasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang selama ini tentu menjadi bagian. Saya selalu bicara kepada teman-teman, ini bukan kerja Superman. Oke, Pak. Tapi ini kerja super team. Dan perlu saya sampaikan, Pak. Top of mind nasional nomor 5 itu sekarang BJB, Pak. Top of mind Bank Nasional, BJB nomor 5. Nomor 5. 1, 2, 3, 4. Pas, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Udah confirm itu, Pak. Karena saya di kepala saya sudah kelihatan, Pak. Iya kan, Pak? 1, 2, 3, 4, 5. BJB. Iya. Di urutan kelima. Di urutan kelima tuh BJB. Saya nggak ada masalah. Memang kami kan baru bertransformasi dan
Ya alhamdulillah teman-teman menjaga bank ini dengan sangat baik. Kita merubah berbagai hal yang berkaitan dengan layanan. Itu menjadi sangat penting. Karena frontliner saya benar-benar jaga bersama Direktur Operasi dan Pak Teddy Setiawan kebetulan. Kita memang berkeinginan untuk membangun image atau wajah dari Bank BJB yang lebih ramah kepada layanan-layanan di frontliner. Jadi saya sendiri atau Bapak Ibu Direksi kita bersepakat untuk memberikan arahan tuh bukan dengan marah-marah gitu. Keren. Tapi dengan bahasa yang kita tahu bahwa kita tuh ada sesuatu yang kita harapkan menginstruksi, tapi dengan kalimat-kalimat yang kita bikin dalam bahasa positif. Oke, persuasif. Persuasif, betul. Artinya kan boleh orang marah kan, wah segala macam. Tapi kan bisa kita nyampaikan bahasa yang sebenarnya kamu tuh harusnya ini loh, harus lebih baik, lebih tinggi. Kan bahasa-bahasa, bukan kamu nih payah segala macam. Kan itu bahasa yang menurunkan semangat. Iya. Tapi kita selalu menggunakan bahasa, ya sebenarnya udah bagus sih, tapi ya harus yang lebih baik lagi gitu. Kita banyak memperbaiki terkait dengan performan kinerja gitu. Jadi ini yang kita bangun. Bahasa-bahasa positif selalu kita sampaikan. Saya tuh orang yang pernah sih sekali dua kali manusia yang namanya ya. Kalau bicara emosi itu kan biasa. Itu pun sudah ingatkan 2-3 kali. 2-3 kali saya udah ingatkan. Tapi buat diri saya merimain hal tersebut, endingnya selalu saya mohon maaf. Gitu. Jadi buat teman-teman, oh Bapak mohon maaf ke saya dengan bahasa, saya paham dengan apa yang diminta oleh Bapak, saya akan kerjakan itu. Karena saya sudah minta maaf. Lain kan ada orang yang udah sebagai bos nih, kamu udah pergi, lupa. Tapi di hatinya teman-teman itu kan sakit Pak. Luka. Dia akan kerjakan, tapi dengan ketidaktulusan. Boleh marah, boleh sebagai pimpinan itu memang haknya yang bersangkutan. Dan dibutuhkan kadang-kadang. Dibutuhkan untuk mendrive gitu ya. Iya. Tapi tentu jangan di sembarang tempat. Iya, saya setuju Pak. Marahlah di waktu yang tepat. Betul. Dan satu lagi Pak, ke orang yang tepat. Iya. Kadang-kadang kita memarahi anak buah kita gara-gara tekanan dari atas loh. Iya. Jadi marah itu selalu mengingat 2 hal. Ke orang yang tepat, di waktu yang tepat. Betul. Tadi Pak bilang di depan forum memanai anak kita kan, anak itu ciut hatinya, potensinya bisa turun. Semangatnya jadi turun kan. Itu sangat seperti bola salju lah, pengaruhnya semua. Nanti dia ngomong ke teman-temannya, teman-temannya akan berpengaruh juga. Betul. Ketakutan yang dibangun kan, bukan itu. Marah boleh, silakan, tapi tadi yang Pak Jaja sampaikan benar itu. Waktu yang tepat. Ke orang yang tepat. Alhamdulillah juga Pak Jaja. Kalau Pak Jaja lihat infobank yang terakhir ya Bapak tahu lah ya, layanan prioritas kita tuh nomor 2 nasional loh Pak. Iya, kan. Lalu layanan prima kita ya masih berada di urutan 8 kalau nggak salah. Ya. Jadi ini satu perkembangan yang dulu kita ada di luar 10 besar Pak, ada di nomor 20, sekarang udah bahkan prioritas saya juga terkaget-kaget, bukan hanya layanan prioritasnya saja, tapi juga pegawainya diklasifikasi layanan terbaik nomor 2 gitu. Di nasional. Jadi saya ya ikut bangga lah. Saya dengan kondisi perubahan yang ada di Bank BJB ini saat ini ya, dengan kondisi yang itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah kalau menurut saya. Dan harus konsisten. Konsisten. Ya frontliner kita rasanya sekarang dulu berbeda-beda tuh Pak. Standar sekarang. Sekarang mah kalau Bapak datang kemana saja Pak, standar layanannya itu sama gitu. Bahkan kemarin ada WA saya dari anggota Dewan ya, anggota DPRD. Saya pikir apa gitu video call. Terus saya karena miss call gitu kan, saya telepon lagi. Ada apa Pak? Pak, saya lagi di cabang ini.
ini anak-anak nih bahagia semua gitu kan. Oh iya. Saya kata, oh iya atur nuhun Pak, terima kasih, saya bilang gitu. Beliau nggak tertahankan Pak untuk ngomong. Iya. Nggak tertahankan Pak. Betul. Langsung video call aja. Video call langsung. Ini, saya nanya ke anak-anak, nggak ada cuma masalah angka dan sebagainya. Cuman kamu bahagia nggak selama ini? Gitu. Keren Pak, aduh keren Pak. Itu pertanyaannya Pak ya. Iya, sederhana Are you sebenarnya. happy? Iya. Are you happy? Udah. Ya dia bilang, ya pada cengenges kan. Ya saya bilang, ya mungkin di depan Bapak kali itu, saya bilang gitu. Tapi saya... Beliau nanya beberapa pasti Pak. Dia udah ke beberapa cabang. Keren Pak. Artinya, semua dengan kesadaran sendiri punya semangat untuk ngebiarin BJB. Iya gitu. betul. Dan Buat dia saya. ingin di dalamnya ada partisipasinya. Iya, dan dia diakui di sana bahwa ini bagian dari pencapaiannya mereka. Itu Iya kan iya Pak. pengakuan itu yang penting buat Iya. milenial kan itu Pak. Betul. Bagaimana meretensi teman-teman milenial, akui dan ayo ajak Iya, mereka libatkan. untuk libatkan untuk menjadi bagian daripada pencapaian kita. Berikan gitu. panggung. Iya, Jadi itu menarik tadi. Pertama adalah berkomunikasi yang baik. Poin Bapak pertama. Poin kedua, dorong mereka untuk melayani lebih baik. iya, Karena dengan demikian persepsi masyarakat mengenai Bank BJB semakin baik. iya. Tidak ada lagi jam istirahat di siang hari, Nah, berlomba-lomba melayani customer, penjualan pun lebih baik. iya. Ujungnya begitu kan, Ujungnya Pak? kan positif. Iya betul, Ya, Pak. itu yang saya ingin bangun. Simpel sekali tapi di situ kekuatannya, Pak. Iya. Apakah kita sudah berkomunikasi dengan baik ke anak-anak, Iya. supaya anak-anak juga bertutur yang baik ke nasabah, Iya, sehingga kepercayaan nasabah nambah, hasilnya kita lihat sama-sama. betul, betul. Jadi performance yang diawali dengan pelayanan. Iya. Yang Bapak tadi cerita sebenarnya kalau saya lihat Pak, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak, itulah leaders yang melayani. Ya kan Bapak melayani anak-anak, anak-anak melayani nasabah pada akhirnya. Iya, Dan nasabah akan mempercayakan lebih banyak kita. mempercayakan. Ya, Nah berbicara mengenai people Pak, tentu di masa depan pun Bapak sudah pasti mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa depan. iya, iya. Terutama memasuki era baru, di mana kita harus berlari lebih kencang di masa endemi ini Pak. Iya. Boleh dibagi Pak, bagaimana program persiapan future leaders di organisasi BJB Pak? Di institusi manapun ada yang namanya talent class-nya Iya. pegawai itu kan ada yang yang excellent Iya. atau ya ada yang low starter juga. Iya. Ya mau nggak mau saya genjot ya saya bikin satu program dalam 3 bulan. Kalau kamu nggak bisa penuhi itu, kamu bikin catatan bahwa Anda harus mengundurkan diri. Iya, betul. Karena kalau jadi low starter sampai dia pensiun, bank ini akan terbebani biaya human capital yang besar. Dan dia juga dengan keluarganya nggak memberi arti Pak. Tidak memberi arti buat bank maupun dirinya sendiri. Iya, betul Pak. Dengan begitu kan dipacu masing-masing untuk, wah saya kalau enggak saya harus out nih dari BJB. Kita punya program-program kita punya BJB University untuk mendevelop talent-talent kita yang menurut saya kan dulu kita selalu mendiskreditkan orang BPD itu orang yang ya gitu-gitu aja lah. Mungkin Bapak punya pikiran seperti itu. Setelah Bapak datang keliling, Bapak bisa lihat kan bagaimana sama dengan bank umum besar. Bank umum besar. Kita punya talent-talent yang sangat bagus, Pak. Betul. Tinggal bagaimana mendevelop. Sekarang kami juga mentransformasi sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Kita bukan hanya consumer bank saja, bukan consumer banking saja, tapi ayo dong, Anda kan BPD, Bank Pembangunan Daerah. Iya. Ya, kamu berdayakan dong masyarakat dan tentu infrastruktur yang ada di Jawa Barat lah, terutama dan Banten juga. Nah, kita punya talent-talent yang sangat baik untuk menyiapkan suksesor ke depan. Jadi talent-talent yang baik ini memang kita kasih tantangan di lapangan biasanya sebagai pimpinan cabang. Kita men-staging cabang menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Dan kita nggak pernah tabrak lagi gitu Pak sekarang. Dulu kan mungkin ya, cabang pertama kepala cabang, tahu-tahu ujuk-ujuk naik jadi kepala cabang kelas 1 atau KCK atau apapun. Nah sekarang itu kami tidak lakukan sama sekali. Staging harus tetap dilakukan. Betul. Nah, jadi jelas bagi dia kan Pak? Bagi dia nggak maju mundur Pak? Ya. Oke. Itu secara umum, tapi ya tentu ada 1-2 yang performance-nya ini kita tarik, tapi nanti kita masukkan lagi ke jalur setelah mereka punya performance yang baik. Gitu. Jadi itu jadi suksesor. Sekarang sebenarnya kita punya suksesor yang mengganti, misalnya nanti akan ada direksi yang pensiun gitu atau jatuh tempo masa penugasan. Kita udah tahu dari orang ini siapa gantinya, ini siapa. Tinggal bagaimana appetite lah dari pemegang saham kan. Karena direksi kan bukan karir kan, tapi benar-benar jabatan yang tentu harus ini. Tapi talentnya sudah kita siapkan. Jadi kami sebenarnya punya talent di dalam dan kami juga tidak a priori sama orang. Karena biar bagaimanapun kan yang namanya bisnis-bisnis tertentu itu tetap harus ada expert. Nah, misalnya sekarang kita didampingi, ada konsultan yang mendampingi supaya mereka punya pengetahuan yang exposure yang lebih cepat, yang lebih baik. Lalu digitalisasi kami genjot nih Pak sekarang. Karena memang transformasi digital yang dilakukan oleh BJB itu menjadi satu inkubator bisnis kita yang terbaik lah saat ini. Bahkan menjadi second backbone di dalam kita punya fee-based income. Betul. Jadi kita bisa selamat dan menjadi resilient. Alhamdulillah dengan mentransformasi menjadi digital, tapi hybrid ya, artinya offline dan online itu masih jalan dua-duanya. Untungnya pada saat COVID, kalau nggak salah tahun 2020 di bulan Maret kita tuh udah bisa launching digital banking Pak. Pas memasuki pandemi. Iya, bayangkan kalau kami nggak pakai digital banking. Saya juga ngerasakan pakai itu Pak, karena saya juga kan mendapat apresiasi dari pekerjaan-pekerjaan saya dari BJB University kan harus masuk ke rekening dan saya nggak bisa ke cabang waktu itu Pak. Padahal kebutuhan kita mesti banyak. Yang saya rasakan benar-benar melakukan transaksi lewat BJB Digi, betul Pak. Digital banking ini bukan hanya membuat efisien, tapi mendapat opportunity CIF yang lebih besar. Itu pasti itu. Revenue dari fee-based income yang lebih besar. Digitalisasi ini membangun jembatan emas buat fee-based income-nya BJB. Saya bilang, kamu tuh tidur nyenyak, nggak ada resiko NPL, uang tuh mengalir. Ya kita contoh ada satu bank yang memang hebat. Saya nggak perlu mungkin Pak aja tahu lah. Itu udah tidur enak aja. Jadi kalau dalam kalimat yang lebih gampang Pak, bagaimana kesiapan digital banking ini untuk masuk di era baru? BJB sudah amat sangat siap ya Pak ya? Insya Allah. Pak. Terbukti dengan people yang menanganinya juga expert yang diundang khusus Pak. Memang orang-orang ya sekarang menjadi hal yang sangat penting ya Pak Jaja untuk kita mentransformasi diri bukan menjadi digital banking. Mohon maaf nih, saya agak berbeda ya memaknai yang namanya digital banking ya. Karena menurut saya ya semua bank yang sudah memberikan layanan digital yaitu digital bank gitu. Ya kan? Betul. Tapi kalau dimaknai sebagai digital bank, tidak ada kantor, transaksi semuanya fully digital. Saya kok nggak nyaman dengan kondisi itu ya. Karena apa? Tipikal BJB itu nggak bisa seperti itu. Karena people to people itu tetap harus ada layanan, relationship, interaksi. Kalau ada masalah sedikit sama kartu kredit, kartunya mau cari kemana kalau pandangannya digital banking.
Makanya kami tumbuh dengan sebagai hybrid. Oke. Jadi layanan offline dan layanan online itu Tetap berjalan jalan, bersama-sama. saling menopang. Saling menopang. Karena apalagi tipikal BJB. Iya. BJB ini tiap tanggal 2 atau tanggal akhir-akhir bulan itu ASN, pensiunan datang ke Oke. kita, Pak. Penggajian. Mereka ingin guyup, Ya, ingin kumpul. Antar mereka. Itu nggak bisa kita hilangkan, Pak. Saya lebih orang yang menganggap bahwa layanan digital menjadi penting, tapi hybrid menjadi bagian dari Bank BJB. Iya, iya. Karena nature-nya tuh agak berbeda gitu. Itulah sebabnya saya lihat Pak, bank-bank besar itu justru membeli salah satu bank untuk melengkapi layanan konvensionalnya. Iya, iya. Tidak memaksa diri mendigitalkan bank yang sudah besar ini Pak. Iya. Tapi menghadirkan satu Jadi bank sebagai apa namanya? Complementary. ya kan? Jadi harus ada dong ini Pak. Tapi kita sambut era ini dengan digital yang baru ini. Iya. Tapi orang tetap melihat ada bank secara fisik Pak. Iya. Bahwa nanti jumlahnya berkurang ya pasti, tapi bank itu masih hadir Pak. Betul. Soalnya juga saya lihat Pak, karir petnya orang juga kan banyak di situ Pak. Iya. Karir petnya bankers di sini kan Iya, Pak. iya. Dan kita juga dengan jumlah penduduk yang sebesar ini di Indonesia, memang potensi besar digital banking. Betul. Tapi potensi interaksi yang besar juga. Iya. Terutama saya bayangkan Pak, kalau menggali kebutuhan calon peminjam Pak. Calon debitur, itu kan ada proses menggali kebutuhan. Iya. Ada probingnya Pak. Iya. Nggak mungkin Pak lewat sini probingnya Pak. Iya. Jadi digital banking hadir berdampingan, complementary dengan conventional banking Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Dan sebagai penutup Pak, boleh Bapak sampaikan pesan-pesan untuk secara umum anak-anak muda di Indonesia, tetapi secara khusus buat insan BJB yang tersebar di seluruh cabang di Indonesia, menapaki usia dari 61 tahun, bank kita ini menuju 62, mereka harus melakukan apa Pak? Ya, pertama tentu kepada teman-teman Bank BJB saya perlu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda orang-orang hebat, Anda orang-orang yang membuat BJB menjadi seperti ini. Jadi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayo sama-sama kita bersama solid, kompak, fokus terhadap apa yang menjadi concern kita bersama di dalam pencapaian-pencapaian yang sudah akan kita lakukan ke depannya. Untuk generasi muda, ya milenial tentu banyak contoh bahwa kerja keras, kerja cerdas menjadi bagian penting daripada kemajuan Indonesia ini. Jadi saya titip kepada para milenial, berupaya maksimal, jaga networking, dan tentunya ini menjadi salah satu poin penting di dalam Anda maju bersama Indonesia yang lebih baik. Satu visi bersinergi untuk negeri. Terima kasih. Thank you Pak. Saya senang sekali 2 poin tadi, bekerja keras dan bekerja cerdas adalah paket. Gak ada pilihan. Dan tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Tapi kerja keras dan kerja cerdas. Poin Bapak, saya pegang itu Pak untuk juga materi kami ke depan. Kerja keras, kerja cerdas. Gak ada yang bisa menggantikan ini. Tapi akan lebih mudah kalau sambil cerdas. Ketemu customer, dalami apa yang dibutuhkan. Sehingga kerja keras, kerja cerdas itu paket. Dan itu bukan hanya untuk BJB, tapi untuk Indonesia. Untuk Indonesia, Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya senang di edisi khusus ulang tahun ini. Saya juga mendapat banyak pelajaran dari semangat di internal BJB yang sudah berubah menjadi performer. Jadi universal banking. Dan saya percaya kita bisa melihat kemajuan ini ke masa depan untuk lebih baik buat Jawa Barat, Banten, dan untuk Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jaja. Sukses termasuk untuk seluruh rencana setengah tahun sisa 2022. Siap. Kita semangat.
Yes, Pak. Dan saya senang tadi Pak Yudi bukan hanya membagi semangat buat internal, tapi juga buat seluruh generasi muda. Bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Tapi orang yang kerja keras akan lebih baik jika juga kerja cerdas. Dengan teknologi yang ada dan juga dengan skill-skill barunya. Dan menutup sesi ini saya ingat sebuah kalimat yang mengatakan, semakin tua sebuah organisasi, justru semakin mudahlah orang-orang di dalamnya. Pak Yudi seharusnya menyampaikan bahwa 85% insan BJB adalah generasi muda. Confirm, semakin tua organisasi, kalau mau berlangsung lebih lama, harus semakin muda orang di dalamnya. Selamat berjuang anak muda, dan terima kasih buat orang tua yang mendampingi mereka. Indonesia akan tetap lebih baik di masa depan. Remaja Tampu Bolon, untuk titik balik, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Thank you, Pak Yudi, makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.